Berarti D3 itu tentang basicnya kebidanan atau ada yang tingkatannya itu gimana? Basic, advance, master gitu. Nah, ini game. ini gamer apa gimana? Saya kan kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di Kukusan. Kalian menonton Kukusan. Saya Hiasan. Nama saya Fufu dan ini kita kenalan dulu sama siapa aja yang ada di sini. Kameramen siapa? Enggak ya. Ini ada Ibu, siapa Bu? Namanya Ibu? Ya. Nama saya Minayime Santi. Saya dipanggil. Kebetulan saya Kaprodi untuk Prodi D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ya, salam kenal Mas Fufu. Salam kenal Ibu. Ya, saya Aida. Aida. Halo Mbak Aida. Halo Aida. Maaf ya. Saya nggak nyapa ya. Kalau saya perkenalkan, saya Alfi. Dengan Syifa warna dan cerah Mas ini Lutfi. yang warna kalem. Udah bagus kok itu. Di sini nanti Mbak siapa Aida ya? Ya. Mbak Aida nanti membantu saya memberikan Mempertanyai. pertanyaan kepada narasumber menyilang kita, Bu Yumi dan Mbak Alfi. Mbak Alfi. Oke, silakan Mbak Aida. Apa pertanyaan pertama? Apa ya? Udah sarapan belum? Pertanyaannya Langsung dapat tadi ya. Iya. Sampai sini telat gak? Biasanya kayak gitu sih. Oh, gitu ya. Telat kerja tadi ya. awal sih datangnya. Iya. Ke Bu Yume dulu kali ya, Mas. Boleh. Ke Bu Yume. Ini Bu Yume udah lama Bu di Poltekkes di jurusan kebidanan. Ya, kalau di jurusan kebidanan saya tuh sejak 2008. Sebetulnya enggak juga ya. Karena di kebidanan itu sebetulnya saya juga alumni. Jadi kuliahnya di dulu namanya masih Akpit ya. Jadi kuliah 98, lulus 2001. Kemudian ya rezekinya pulang lagi ke rumah gitu 2008 mengabdi, tapi posisinya sudah berbeda ya. Di sana terima sebagai dosen di jurusan kebidanan sampai saat ini. Ya. Sudah lama kan ya? 2008 ya Bu. Sampai 2008 sekarang. ya. Lama Betul. banget ya Bu ya. 7 Lama. tahun itu terus kemana? Itu 7 tahun itu. Wah, Enggak, dari 2001 Oh. ke 2008 itu kan Oh Ibu iya, melanglang 2001. buana berarti. Iya, sempat kerja di rumah sakit, kemudian di institusi pendidikan swasta di Jawa Tengah. Ya. Berarti kan Ibu kan aslinya Jogja atau gimana? Enggak, kalau aslinya luar. Luar bukan luar, Jogja. bukan luar bumi ya. Luar Jawa, Sumatera. Rumahnya emang di Jogja kayaknya. Iya. Pindah ke sini 96, terus menetap di Jogja. Oke. Silakan Mbak Ida, ada lagi yang ditanyakan? Berarti Bu Yume ini dari 2008. Berarti tahu apa sih awal mulanya D3-nya kebentuk dari Poltekkes? Iya. Kalau singkatnya ini ya, kan dulu itu sebetulnya kalau Poltekkes Kemenkes Jogja itu awalnya itu kan terdiri dari beberapa akademi kan ya, yang ada di DIY yang sama-sama di bawah payungnya departemen dulu kan namanya Depkes, Departemen Kesehatan RI. Nah, tapi kalau dari jurusan kebidanan sendiri itu sebetulnya sudah sangat lama, sejak 1978. Jadi tapi dulu bentuknya itu masih sekolah perawat kesehatan, jadi SPK itu ya. Iya. Nah sampai kemudian di tempat kita yang sekarang di Mangkudan itu kan mulai 1979 gitu, sebetulnya udah lama banget kan ya. Makanya kan bangunannya masih ini ya, itu cagar budaya ya. Ikonik. Iya, karena dulu rumah sakit itu kan, rumah sakit Mangkudan. Nah kemudian mulainya D3 itu sejak 97. Sejak tahun 1997 sampai 2001, tapi itu namanya masih Akademi Kebidanan Mangkuyudan. Nah, saya kan ikut pendidikannya di situ tuh. Saya masuk 98, lulusnya 2001. Nah, mulai 2001 itu sudah berubah nama, sudah di merger. Jadi semua yang akademi, ada Akademi Gizi, dulu Akademi Perawat, terus Akademi Kebidanan. Ya, itu semua gabung jadi satu, akhirnya menjadi Poltekkes ya. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Itu sejak 2001 gitu Wih. sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang namanya sudah menjadi Poltekkes Kemenkes Jogja dengan ada 6 jurusan di dalamnya, 17 prodi di bawahnya Oh, gitu kan. iya. Ya, jadi udah lama banget kita sebetulnya. Itu gedungnya tuh dari dulu kayak gitu, Bu. Iya, iya. Enggak ada yang dirubah. Enggak, itu kan cagar budaya. Jadi kita dimintanya menjaga ya. Warnanya kan juga Ah. ada patokannya ya Bu ya. Warnanya nggak tapi boleh sekarang dirubah. Sekarang sudah berubah. Iya. berubah ya. Jadi Heeh. sudah lebih ya. Termasuk patung ibu menyusui yang khas di depannya bajunya sudah ganti gitu. Pernah Batiknya udah terjadi. baru. Itu nggak boleh dilangin juga itu. Itu salah kayak ngecat tau, Bu. khasnya ya. Iya, salah ngecat. Kata siapa? Iya, salah. Jadi Kata siapa dulu? kan aku lihat ini tuh ada salah bagian gitu. Jadi kulitnya tuh malah dibatik, Bu. Oh, Nggak ikut bajunya. Bukan batik, itu tato itu. iya. Tato. Tapi sekarang udah cantik. Iya, ibunya. tapi bagus. Udah Dan cantik ininya. yang anak ya kayaknya Bu. Hah? Cuma Enggak. bikinnya nggak ada bapaknya. Sampai sekarang bapaknya nggak tahu di mana Itu gitu kan. selalu Nah, ditanya kemana, tapi itu bapaknya. memang jadi khas ya. Jadi kalau orang-orang datang ke jurusan kebidanan itu memang selalu kan foto di situ Fotonya gitu di kan. situ. Karena itu kan kayak trennya ya. Iya. Kayaknya kalau datang ke kebidanan kalau nggak foto di situ kayaknya belum afdol gitu Iya. kan. Kalau Jogja kan tugu gitu kan ya. Iya, iya. Nah, kalau kebidanan Itu tuh lebih harus cagar foto juga. bareng ibunya itu gitu kan. Ibu yang masih dicari bapaknya mana gitu kan ya. Selalu ikoniknya di situ bapaknya Ikonnya kemana. betul. Nah itu. Sekarang batiknya udah beda, udah lebih Dulu cerah. biru. Iya, sekarang Dulu udah ganti sekarang baju. hitam. Batiknya biru. Iya, warnanya dulu bajunya biru, sekarang Ah, hitam kan. Iya. Kirain itunya yang di tangan. Kan katanya salah itu, sempat salah ngecat. Iya. Lihat Iya. ngecatnya. Lihat ini hasilnya sampai sekarang masih ada, Mbak. Oh iya. Apanya? Itunya salah ngecatnya. Malah nggak Jadi memperhatikan. buat ini, iya. Jadi Oh. anak-anak tuh jadi pada ini salah ngecatnya tapi ya udah deh tapi bagus. Ternyata ya nanti coba diperhatikan. Tapi kalau ngomongin D3 itu keunggulannya itu apa aja, Bu? Kalau D3 bidan ya. Hmm. Kalau kita sekarang kan ke ininya visi prodinya kan ini unggul dalam masukan kebidanan yang berbasis budaya gitu kan. Jadi ya artinya karena kita melihat sekarang karena kita di Indonesia ini memang kita tidak bisa lepas dari budaya pastinya, dan budaya itu kan tidak hanya tentang seni ya. Jadi apa namanya itu termasuk masalah tata krama, termasuk tentang etika, itu kan termasuk dalam hal budayanya orang timur gitu kan. Nah, kita karena kita di timur gitu kan ibaratnya. Jadi ya seperti cara komunikasi yang baik itu juga dibentuk segala macamnya, etika, terus karakter lah intinya, karakter yang budi pekerti luhur gitu kan. Termasuk tentunya juga kita dalam hal memberikan pelayanan ini kita tidak bisa mengabaikan bahwa masyarakat kita itu kental dengan budaya gitu. Sehingga mahasiswa yang kita didik itu juga mereka kita sadarkan dengan tidak boleh mereka meremehkan budaya yang ada di masyarakatnya gitu, karena budaya itu juga mempengaruhi kebiasaan kesehatannya gitu kan. Nah itu jadi kita memang ada mata kuliah unggulan yang mereka berkesempatan di situ untuk mempelajari terkait dengan budaya tersebut gitu. Tapi tentunya kalau tentang skill yang lain yang memang merupakan basic dari kemampuan seorang bidan lulusan D3 ya pastinya juga tetap mereka dapatkan gitu. Cuma mereka kita tambah dengan ini kesempatan untuk belajar banyak mengenai budaya-budaya yang ada gitu. Berarti D3 itu tentang basicnya kebidanan atau ada yang tingkatannya itu gimana? Basic, advance, master gitu. Nah, Game. ini gamer apa gimana? Saya kan kepo. Ya, kalau untuk pendidikan kita diploma 3 gitu kan. Kemudian sarjana terapan ya, sarjana terapan kebidanan itu kan setara dengan S1 kalau di akademik, karena kita Poltekkes itu kan vokasi. Jadi diploma gitu kan ya. Jadi D3, kemudian nanti dulunya namanya diploma 4, tapi sekarang itu dinamakannya kita sarjana terapan kebidanan. Nah, itu setara dengan S1 kalau di akademik. Kemudian kita sekarang juga ada profesi, pendidikan profesi. Jadi kalau seperti misalnya di keperawatan itu yang pendidikan nurse gitu kan. Nah, ini khusus untuk profesi pendidikan profesi bidan gitu. Jadi tingkatannya itu. Kalau tentunya kalau misalnya pembedanya nanti akan jadinya ini, bahwa kalau D3 bidan itu dia kemampuannya yang harus dia kuasai itu adalah
tentang ini asuhan kebidanan yang normal, tapi juga tetap mereka juga harus menguasai tentang mampu untuk mendeteksi dini adanya kegawat daruratan, tetap ya, terus juga harus bisa melakukan penanganan awal gitu untuk kalau ada kegawat daruratan pada ibu ataupun bayi yang ditolong nantinya gitu. Nah itu akan pengaruh dengan mata kuliah yang harus mereka pelajari, yang harus mereka tempuh selama melewati masa pendidikan gitu kan ya. Banyak. Gitu. Gitu. Kalau saya baca di aturan tuh kalau di 3 sama di 4 tuh memang ada perbedaannya ya Bu ya sama profesi. Kalau nggak salah tuh di bagian prakonsepsi sama pespro itu memang membedakan di 3 sama di 4. Kalau keunggulannya menurut saya di 3 cepat dapat kerja. Lulus bisa Gitu. dapat kerja. Kalau D4 nunggu 4 tahun, nanti masih harus ngambil profesi lah. Artinya Kalau pendidikannya ya. D4 harus profesi dulu. Sekarang STR D4 kayaknya masih masih dalam masa pembahasan ya. Karena kan arahannya semua lulusan profesi bidan akan diarahkan ke profesi seperti kayak perawat gitu. Cuma kan memang tetap Poltekkes sebagai pendidikan vokasional tetap mengupayakan D3 sebagai biar bisa menyebar ke seluruh Indonesia untuk tenaga-tenaga kesehatan itu kan kalau nunggu lama pendidikan nggak jadi bisa cepat pelayanannya. Ini ngomongin Mbak Alfi nih, Mbak Alfi kan alumni nih. Iya, Mbak Alfi, setelah lulus dari sini, dari Poltekkes tuh gimana? Maksudnya Lulus yang kapan ini? Yang kemarin 2014 berarti ya? Hah? Lulusnya mah? yang D3 dulu lah. Ya kebetulan tuh kan saya lulus 2014 nih. Jadi lulus saat itu ya pengen cepet kerja karena pengen habis itu pengen menerapkan ilmu-ilmu tos selama di berarti kuliah. nggak niat ke STR dulu? Saat itu di Poltekkes belum D4 ya Bu ya, belum ada, dan dulu adanya D4 pendidik di Poltekkes Surakarta. Saya ingat saya gitu dulu jenjangnya. Terus saya dulu pernah sharing-sharing juga sama dosen-dosen di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan kebidanan, terutama satu sharing Bu gimana ya saya kuliah lagi atau kerja. Saat itu ternyata malah ada ada yang menawarkan untuk kerja di PMB seperti itu. Jadi malah bisa langsung diaplikasikan ilmunya. Kan udah bisa punya STR kayak gitu, udah UKOM kan dulu exit exam ya Bu ya. Iya. Jadi lulus harus kayaknya pertama kali exit exam atau angkatannya pertama kali exit exam sebelum kami semuanya pemutihan ya Bu ya. Pemutihan jadi lulus sudah bisa punya STR gitu. Jadi lulus UKOM baru bisa. Terus kerja. Habis itu ada Nusantara Sehat, programnya Kemenkes juga. Nah, di situ juga yang terus ke pelosok-pelosok itu kan? Iya, benar. Mbak Alfi ikut itu. Itu di Iya. DTPK Bu, daerah terpencil berbatasan kepulauan. Kalau dulu Mbak Alfi di mana? Di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ujung utara dekatnya Miangas. Itu berapa lama tuh di situ? 1 bulan? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sebenarnya dari orang tua juga kayak aduh anakku wedok di sekolah kayak gitu ya Bu ya. Tapi ya tetap Tapi 2 tahun tuh ada waktu pulang kampung kan? Nggak harus 2 ada. tahun di sana Tapi ya tetap berpikir pulang kampungnya harus ada alasan juga sih urgennya kenapa. Kami gitu. kemarin kan di sana tim ya berlima, bidan, analis kesehatan, kesling, gizi sama promkes. Kita berlima berkomitmen jangan sampai di tempat kita sekarang keluar semua kalau dari pulau. Di sana tenaga kesehatannya kan juga terbatas. Dokter aja juga PTT, nggak ada dokter tetap PNS di sana, nggak ada. Jadi juga memang tenaga kesehatan masih kurang gitu. Di sana juga ada tenaga sukarela, dan dengan adanya Nusantara Sehat terus kemudian percepatan program-program Pak Jokowi ini, menurut saya internet langsung sampai sana, di sana terus bisa upgrade. Di sana juga tenaga sukarelanya sekarang malah bisa daftar P3K dan lain sebagainya. Dulu ikut Nusantara Sehat juga. Jadi kayak yang di sini disebar di sana terus kayak terbuka wawasan gitu loh. Karena kalau nggak gitu kayaknya nggak cepat percepatannya untuk tenaga kesehatan. Itu tuh sampai di Sulawesi Utara. Itu tuh membawa program sendiri atau memang menjadi pembantu kesehatan di sana? Jadi membawa program yang memang dari Kemenkes, jadi kayak percepatan kan biasanya bertahap ya informasi itu dari pusat, provinsi, kabupaten, baru sampai ke puskesmas. Nah itu kayak misalnya ada informasi germas misal, kita langsung bisa misal germas itu apa di masyarakat, kita bisa langsung sosialisasi gitu.
gitu ceritanya. Pokoknya intinya sebagai apa ya, agen perubahan juga di sana karena memang juga seperti yang Bu Yume tadi sampaikan, harus berbasis budaya juga. Di sana budayanya seperti apa. Jadi kayak gimana ya, screening gimana ibu hamilnya di sana tuh kebiasaannya seperti apa, dan deteksi dini itu tadi juga penting banget Bu. Jadi selama di sana tuh karena saya bidan dan apa, di sana perawatnya tuh kadang-kadang keluar, ya memang ada tugas keluar kan, ada yang anfrah imunisasi 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, karena kapalnya juga jarang, jadi emang pembagian tugas. Deket itu sungai apa laut? 4 jam untuk ke kabupaten pakai apa, speedboat. Nah ini misalnya nih kita mau ke sana nih, dari Jogja ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara dulu pakai apa? Dari Jogja pesawat. Misal dulu kan masih bandaranya Adi Sucipto nih, misal mau dari Adi Sucipto nanti masih harus ke misal transit Jakarta atau transit Surabaya. Habis itu baru ke Manado. Dari Manado itu bisa naik kapal atau naik pesawat. Kalau naik kapal biasanya nanti sampai ke kabupaten dalam waktu 24 jam atau 2 hari. 24 jam sampai 2 hari perjalanan untuk sampai ke kabupaten. Jangan lama dong, Mas. Jadi makanya jenengan tadi bilang pulang kampung, ya mikir dulu selama di perjalanan itu kan nggak puasa kan ya. Berarti dari Jogja ke tempatnya itu 4 hari di sendiri atau 3 hari Kalau perjalanan? saya estimasi perjalanan 1 minggu PP Buset. untuk berangkat sama PP. pulang gitu ya. Berarti 3 Belum, harian berangkat aja maksudnya. Tapi belum saya hitung dengan cuaca buruk kalau kapal delay atau pesawat delay kayak gitu. Itu 3 hari itu yang paling cepat. 3 hari. Kalau misal mau cepet dari itu 4 jam, habis itu dari kabupaten naik yang memang ada pesawat tuh ya, bisa setengah jam sampai Manado. Habis itu dari Manado baru sampai ke tujuannya masing-masing. Bu Yume gimana melihat mahasiswanya sekarang seperti Mbak Alfi? Kalau Mbak Alfi ya, semakin membesar itu Mas. Ya Mbak Alfi itu masih yang kita banggakan juga sih. Artinya memang dari sejak masa pendidikan, kemudian setelah selesai berani mengambil kesempatan untuk Nusantara. Ada apa-apanya sama teman-temannya. Luar biasa ya. Jadi dan kita juga dulu sempat sering komunikasi juga ya Mbak Alfi. Mbak Alfi sering beri masukan juga ke kami terkait dengan apa yang sebetulnya skill yang harus dibutuhkan ketika di lapangan gitu ya. Jadi Mbak Alfi juga beberapa kali memberi masukan, Bu ini perlu nih para mahasiswa harusnya paham tentang ini gitu. Nah itu menjadi masukan berharga buat kita gitu ya. Jadi dalam hal kita menyelenggarakan untuk pendidikan juga kita menjadi pertimbangan nih, harusnya ada tambahan materi atau mungkin juga terkait dengan mahasiswa perlu kita berikan gambaran nih loh yang ketika sudah bekerja itu ini akan dihadapi kan gitu. Jadi ya bagus sih. Jadinya kalau kita memang kalau nginget bangga dengan Mbak Alfi itu tuh kayak merinding gitu loh, kayak nggak nyangka bisa sama sana. Tapi keputusan berani. Pengalaman yang keren sih menurutku. 2 hari sendiri perjalanan di kapal tuh kayak petualang kayak. Dan memang saat itu kalau misal kita yang mungkin kurang bisa berkomunikasi, ini makanya skill di jurusan tuh saat itu kan ikut organisasi juga. Jadi kayak dengan kita berani bertemu orang baru, berani berbicara, tidak ya kita memang menghormati, makanya tadi juga penting bahwa kita berbudaya, maksudnya punya etika gitu lah, dengan orang tua harus berbicara seperti apa, intonasi serendah apa, itu juga sepertinya soft skill yang bisa diasah waktu di jurusan gitu. Memang kalau dulu kenceng ya, kita juga ya tetap ya namanya etika itu ketat ya. Bicaranya kenceng Bu. Kenapa? Bicaranya kenceng. Bukan pendidikan saat itu. Oh gitu. Iya, kita memang menekankan banget disiplinnya, terus cara berkomunikasi, tata keramanya gitu ya. Memang kita pakaian aja kalau nggak rapi itu bisa kita panggil gitu kan, kita minta tolong dirapikan, bahkan kadang disuruh bercermin tuh, coba cermin apa yang ganggang salah nih gitu ya. Ya, tapi memang itu kayak gimana ya, mungkin kalau untuk anak sekarang itu kan dulu gitu ya, tapi kalau sebenarnya kalau mau menginternalisasi nilainya loh ya, nilainya bahwa kita tuh sama, misal saya sama Mas Fufu nih baru ketemu kan. Halo Mas. Baru pertama ketemu gimana cara kita membawa diri gitu aja. Dimanapun, nggak cuma di Sulawesi, di Papua mungkin teman saya seangkatan itu soalnya ada 11.000 orang yang mendaftar, yang diterima cuma 500. Yang di Nusantara Sehat itu. Saya angkatan kedua, yang angkatan pertama
cuma 200-an. Oh, Soalnya gitu. yang angkatan saya itu paling banyak untuk penempatan 120 puskesmas. Saya ingat banget soalnya. Banyak. Penempatannya itu dipilihin ya Mbak berarti Iya. sendiri. Kalau Nggak- tim khusus tim itu kita nggak bisa milih. Tapi kalau untuk sekarang kan ada yang sebelum ini. Sekarang kayaknya programnya beda lagi dari Kemenkes. Itu bisa milih lokasi khususnya. Sekarang udah beda lagi kayaknya Bu. Nusantara Iya, Sehat iya. kayaknya udah seru. mulai diganti dengan program yang lebih update lagi. Yume, kalau misalkan mahasiswa nih udah lulus D3, Iya. terus dia tiba-tiba pulang kampung. Hmm. Ini kan ceritanya aja. Cak. Ceritanya. Dia pulang oke. kampung, terus di sana nggak ada bidan. Mm-mm. Ternyata bidannya cuma dia, walaupun cuma lulusan D3, tapi Hmm. kan dia nggak bisa buka praktek ya kalau D3 ya. Kalau sekarang itu mulai Masih 2026 di- ya 2026 memang aturannya. dari Undang-Undang Nomor 4 ke Tahun tahun 2020 2000 berapa ya? ya, Bu, ya? 2000. Iya. Intinya tentang ini ya. Bahwa mulai 2026 itu kalau mau buka praktek memang harus Profesi. punya ini lulusan Oh, iya. profesi Oke. gitu kan. Berarti harus profesi. Mm-mm. Dia tetangganya tahu kalau dia tuh lulusan kebidanan. Hmm. Terus ada yang melahirkan. Hmm. Jauh. Terus Intinya- mahasiswa itu misalnya dimintai tolong, dia sudah bisa melakukan. Udah lulus alumni dong ya. Iya, Iya. udah lulus D3. Misalkan itu mahasiswa D3 itu dimintai bantuan untuk persalinan, apakah sudah bisa? Dengan Kalau dari lulusan D3? segi skill dia bisa gitu ya. Tetapi kalau dari segi Legalitas, legalitas ya, ya, nah Ya. Ya karena itu kita juga harus ada legalitasnya. SPB-nya, Karena yang namanya dan lain penolong sebagainya. persalinan itu kan kita tidak bisa memprediksi ya awal norma itu belum tentu juga akan normal sampai selesai gitu. Kadang kedaruratan itu bisa tiba-tiba. Dan kalau apa namanya menolong artinya ya kalau kondisi gawat darurat mungkin nanti lain cerita ya. Tapi kalau dalam hal sudah tahu ini artinya ada waktu atau ada kesempatan untuk bisa datang ke rumah sakit atau ke Fasiankes yang lain, seharusnya ya yang dipilih adalah itu gitu kan. Karena kan- Kecuali tiba-tiba gitu iya. kan. Terus yang aku maksud itu tiba-tiba membantu seseorang karena Tapi tadi kepepet kita lah ya. Tiba-tiba legalitasnya tadi. Nah. itu kayak misal kemarin pas saya di Nusantara Sehat, untungnya tuh saya udah punya APN. Apa itu APN? Ikut asuhan persen normal normal. ya. Kan sebenarnya Oh. Pelatihan APN ya. itu di sana kan otomatis untuk kegawat daruratan bidan tidak boleh ya, Bu. Tapi kalau nggak ada perawat, nggak ada, maksudnya nggak ada kondisi tenaga terpaksa ya. spesialis di sana, terpaksa banget ini Mas. Sampai saya pernah telepon sama SPOG yang ada di kabupaten, preeklamsi Bu. Apa itu rekam? Keracunan Jadi kehamilan pasiennya ya. kejang Kejang. kehamilan, udah mau Hmm. persalinan, udah dari mohon maaf. Jadi ini misal Pulau Karatung, ini ada Pulau Kakorotan. Nah ini dirujuk ke sini Bu. Udah perjalanan aja udah 1 jam lebih. Ke sini, dirujuknya ke sini bukan ke kabupaten. Di sini ada siapa Bu kalau dibayangkan? Itu kondisinya yang jenengan sampaikan tadi. Mau tidak mau saya harus Iya. konsultasi sama spesialis di sini dengan berupaya sinyalnya dapat. Saat itu masih susah sinyal. Akhirnya dokter SPOG-nya bilang gini, mau nggak mau harus divakum Mbak, kalau nggak itu meninggal dua-duanya. Coba bayangkan saat itu hanya ada saya dan perawat D3 juga di sana. Dengan Merinding ultimatum seperti itu saya merinding Bu. Saat itu saya tuh hari berikutnya saya pulang soalnya Bu. Saya udah selesai penugasan. Malam Hari-hari itu, terakhir. makanya, Dapat ujian terakhir. betul, makanya itu jackpot buat saya itu kayaknya. Tapi gimana ya ini? Mbak ada vakum. Kebetulan banget Bu, 1 bulan sebelumnya itu memang ada penurunan alat kesehatan vakum. Dan itu baru. Saya coba pelajari gimana caranya ini. Oh ini bisa ditekan, ini bisa. Walaupun dengan daya ingat berapa tekanannya yang untuk menarik ya Bu ya, dengan traksinya berapa itu saya inget-inget semuanya, berusaha sambil buka buku mungkin. Waduh. Dibayangkan jadi saat itu Keren. Bismillah all is well itulah. Semua akan baik-baik aja, bismillah. Dengan dokternya udah ultimatum kayak gitu, saya harus gimana caranya harus ini terselamatkan. Dan akhirnya dengan ada teman bidan saya yang satu lagi sama perawat, ya masuk MGSO 4 dulu, bolus dulu tuh, bolus terapi kiri khusus, kanan. Terapi khususnya lah. terapinya itu. Terapi khususnya Buat untuk preeklamsi. Di Kasus kejangnya, kejang. kasus saat Oh, itu. oke. Saat itu sangat emergensi banget karena udah di ultimatum kayak gitu sama SPOG-nya. Terus habis itu udah penanganan kegawat daruratan, infus 2 jalur, udah Jalur disiap. mana? Ini infus. Oh, kanan kiri. Kanan Iya. kiri semuanya. Infus 2 jalur. Karena posisinya kejang ya Mas ya. Kalau Posisinya 3 jalur?
Nanti resiko dempulmu, Jalur mana? enggak, resiko dempulmu kalau gitu. Terus habis itu akhirnya dengan bantuan teman, ayo kita bareng-bareng Bismillah vakum Bu, akhirnya keluar. Selamat Bu, alhamdulillah itu jadi jackpot terakhir saya penugasan. Sebenarnya dasar pertanyaan itu tuh kalau saya tadi Heeh. itu tuh kelebihan dari lulusnya D3-nya. D3 Poltekkes. Tapi yang kedua ini bagus. Yang ketiga kan sering banget nih yang berita-berita ini tiba-tiba melahirkan di bank, melahirkan di tiba-tiba. angkot gitu, Iya. gitu loh maksudku Bu. Iya. Nah itu kan kadang tuh malah yang bantu kan malah bukan dari bidanan. Jadi kalau misal orang sekitar yang pernah lahiran mungkin ya mungkin bisa ngeluarin gitu. Iya. Ya kalau makanya kalau kasus kegawat daruratan ya kita harus membantu memang ya. Deteksi disinya udah dilaporin juga kan ke spesialis dan penanganan selanjutnya ya kita sesuai instruksi otomatis gitu loh Bu. Iya. Kita bukan keputusan pribadi walaupun nanti pada akhirnya tanggung jawabnya juga ke yang pelaksana. Jadi kalau kasusnya memang di undang-undang pun dibunyikan khusus pada kasus gawat darurat yang memang tidak memungkinkan untuk kita merujuk. Betul. Artinya kita waktu kita sudah sangat darurat kita emergensi gitu ya kita harus melakukan yang kita bisa gitu. Makanya walaupun D3 itu memang fokus ke normal, mereka juga tetap harus bisa dibekali deteksi juga dini ya, Bu, deteksi ya. dini itu maksudnya kan kita sebelum kejadian dia sudah harus bisa mengenali dulu ini alamat bakal mengalami pendarahan nih ya harusnya dia rujuk kan gitu. Atau misalnya tiba-tiba pas nolong persalinan semula awalnya bebek aja atau pendarahan ya dia juga harus tahu apa yang harus dilakukan segera sambil dia menyiapkan untuk merujuk gitu karena nanti ada batas wewenang yang seharusnya dihandle oleh yang lebih kompeten gitu misalnya ke spesialis obsgin atau yang lainnya tapi dia tidak boleh terus merujuk tanpa melakukan apapun ya Iya, dia harus betul. tahu apa yang harus Akan kerjakan salah nih. juga ketika Nah, proses rujukannya nggak betul. benar ya Bu Nah, ya. Di sehingga jalan nggak diinfo. D3 ya tetap harus mampu itu gitu. Oh gitu. Iya. Berarti- Makanya di apa katanya Mbak Alfi juga yang untuk D3 juga bisa cepet dapat kerja karena dari segi skill dia sebenarnya sudah banyak Sudah. yang dia miliki gitu kan. Mungkin bedanya kalau udah nanti D4 atau STR proses berpikir kritisnya. Iya, dia Why I should sudah do that gitu loh. Kenapa aku harus melakukan itu gitu loh. Iya. Kenapa? Misal saya harus nginfus lah kenapa? Gitu. Hmm. Walaupun semata-mata nggak cuma melakukan instruksi aja, tapi kenapa saya melakukan itu? Mungkin nanti untuk taraf bidanya di situ. lebih tuntutannya kemampuannya sudah lebih tinggi memang ya. Levelnya Apa kan yang beda. namanya C1, C2, C3 itu. Enggak, kalau Bukan. kita itu namanya kan di kerangka ini ya, kualifikasi di pendidikan itu Oh, kan iya. memang ada namanya itu level 5, 6, 7. Nah, kalau D3 itu masih di level 5. 5 ya Bu ya. Kalau sarjana terapan lulusnya itu level 6, nah kalau profesi itu udah level 7. Nah, setiap level ini tentu tuntutan kemampuannya kan beda. Gitu kan. Nah, kalau D3 dia emang masih di level 5 sehingga dia juga akan salah kalau misalnya dia sambil pas saat praktek dia malah handle khusus kasus patologi atau kasus-kasus yang bukannya normal lagi gitu kan. Nah, itu justru dia salah gitu. Karena itu sudah ada batasnya sebetulnya kecuali kasus yang tadi ya. Mas Fufu melahirkan. Wah. Di jalan. Masa Rene sing nulungi itu sing delok sing salah ya Bu ya. Yang Saya kan laki-laki. Pokoknya selalu menolong dulu memang iya. Tapi ya tadi ya tetap harus kemudian segera cari pertolongan yang lebih apa ya lengkap gitu kan. Ya. Pertolongan pertama harus jangan malah kabur gitu kan atau malah pura-pura habis lupa itu saya kabur. kayaknya saya bukan nggak usah bidan dirujuk gitu. aja lah, malah di jalan meninggal gitu ya. Tetap harus nolong dulu. Tetap harus nolong dulu lah. Oh iya tadi yang Mbak Alfi sampaikan yang 2000 Mbak Alfi kan 2014 ya harusnya. Yang sebelum itu sebenarnya juga sudah ada sih uji kompetensi. Tapi bukan exit exam. Jadi lulus kalau sekarang kan masih ya Pak. Artinya belum lulus uji kompetensi dulu. Kalau sudah lulus baru dinyatakan lulus pendidikan. Jasa, Nah, kalau yang sebelum itu dia sudah lulus gitu kan. Uji kompetensi itu di luar institusi pendidikan. Ya. Gitu konsepnya, ya. Tapi ini nanti artinya kalau dia belum lulus di uji kompetensi juga dia belum bisa dapat surat tanda STR registrasi ya, kan. Nah, artinya dia harus ikut lagi di periode berikutnya gitu. Iya. Jadi ada tetap Tetap sebetulnya. Berarti mulai UKOM tuh tahun 2000 berapa Bu dulu itu? Yang terus ada pemutihan itu loh Bu yang nggak ada UKOM. Itu yang sebelumnya di bawah 2010 2000 berapa ya kurang 2010 ya, ingat Bu, ya. saya waktu Berarti itu. sebelumnya
lulus langsung dapat surat STR gitu. Iya. Enggak. Yang itu Oh, yang Yang sebelum sebelum pakai dulu Ukom. kan belum pakai STR Iya, ya. sebelum Nah, pakai STR. itu kan SIB namanya. Ya. Nah, mulai 2010 atau 2000 berapa ya, atau 2009 ya waktu itu, 2010 ada registrasi apa ya? registrasi. Antara itulah. Nah, itu sudah mulai ada uji STR. kompetensi gitu kan. Ya, jadi Kalau sekarang TA terus Ukom itu TA uji itu Ukom. skripsi maksudnya. iya tugas akhir. Tugas Tugas Jadi akhir, belum terus uji kompetensi terus lulus. kalau dia sudah lulus, nah dia baru bisa ngikuti wisuda kan Wisuda. gitu. Nah, itu. Kalau sekarang Ujiannya. masuk di dalam masa pendidikan gitu, uji kompetensinya gitu kan. Supaya gimana itu, supaya lulus tuh udah siap pegang SIM. Oh, STR itu kan kayak SIM, SIM. lah gitu kan. SIM-nya Surat kepentingan. izin melakukan pertolongan. Iya, nolongin perjalanan di jalan itu tadi. Surat izin melahirkan. Ya. Ini Bu, dari keunggulan-keunggulannya yang ada tadi buat alumni-alumni kan nanti ada beberapa tanggung jawab. Menurut Ibu itu karakter yang harus dimiliki sama mahasiswa-mahasiswa saat ini yang kebidanan. Soalnya mbak-mbaknya tadi juga bilang Iya. kalau mahasiswa saat ini kan agak ya nggak melenceng gitu kayak Biasanya gimana dulu? kurang Vokalnya ya vokal. lebih ya Bicara. Lebih vokal, maksudnya kritis memang. Oh, kritis. kritis tapi terlalu Soalnya Mbak Alfi kritis juga gitu. sudah ngadepi mahasiswa yang Iya. praktek kan ya, karena Mbak Oh, Alfi iya, kan iya. kerjanya juga ini sudah di rumah sakit ya. Nah, memang betul sih kalau tentang karakter itu, kalau tentang ini ya, artinya ketika sudah bekerja gitu kan, karakter apa yang harus mereka bentuk gitu kan selama proses pendidikan. Jadi pendidikan itu sebetulnya kan tidak hanya proses untuk menambah ilmu secara teori atau skill ya, tetapi secara soft skillnya kan juga sebetulnya kesempatan kita untuk membentuk gitu kan. Jadi kalau kita melihat dari zaman kayak pas ibu dulu pendidikan, kayaknya memang ini ya keras ya, disiplin segala macam itu. Tapi emang ada, kalau kita masa setelah bekerja ya Vi ya, setelah bekerja baru kerasa ya kenapa dulu dibentuknya kayak gini. Pas kuliah Mbak Alfi dulu ngaku juga, pas kuliah dulu jengkel juga Iya, gitu, oh kok iya. segininya sih. Kerasa. Ternyata Harus diakui Iya. proses yang Nah, berat. Mbak Alfi itu mengakui ternyata bermanfaat itu ketika sudah kerja. Waktu Nusantara Sehat itu Mbak Alfi itu ngaku, beruntung saya tuh dulu dibentuknya kayak gini Bu gitu. Oh. Makanya terus artinya ketika menghadapi dunia kerja itu ternyata tuh kepake gitu kan. Nah, artinya memang seharusnya ketika dalam masa membentuk bidan itu kan tidak bisa kita memanjakan terus. Ya kalau misalnya dibilang wah kok sampai kayak gini banget sih gitu ya, karena memang di dunia kerja itu lebih lagi ya Vi ya, Iya. lebih lagi ya. Lebih susah. Jadi Terlepas harus dari dunia kerja, apa ya Bu, sekarang kan sampai ada yang apa SK dari Kemenkes terkait kasus bullying dan lain sebagainya itu kan sebenarnya sedang update kan juga di Kemenkes peraturan-peraturan itu. Sebenarnya di walaupun keras, tapi kalau mau diinternalisasi nilainya sekarang tuh bukan bullying juga sih. Misal kita disiplin masalah waktu, misal disiplin masalah penampilan. Masa iya kita mau ke pasien dengan aut-autan? Masa iya kita mau ke pasien telat-telatan kayak gitu. Jadi kayak memang kalau di program Kemenkes kan berakhlak ya Mas. Kameramen. Berakhlaknya masih ingat Mas. Slogan berakhlak itu yang berorientasi pelayanan dan lain sebagainya itu sepertinya jadi dapat gitu. Nah tadi kembali yang tanya Mbak Aida tadi, kalau tentang karakter itu ya, kalau sekarang yang justru dibutuhkan itu kalau di pelayanan kesehatan justru mereka bukan masalah skill atau penguasaan teori ya, karena itu kan sebenarnya bisa diasah ya, Bisa dipelajari. tapi kalau karakter itu kan bawaan diri ya. Iya. Nah justru sekarang itu kalau di dunia kerja itu malah mereka yang mereka lebih tuntut itu adalah soft skill tadi gitu, kejujurannya gitu kan, kemudian siap bekerja di bawah tekanan, kemudian apa namanya mempunyai karakter seperti sopan santun segala macam itu ya, bagaimana dia berkomunikasi dengan yang baik gitu kan. Itu semua justru sekarang tuh kayaknya lebih dituntut begitu sekarang itu, karena kalau yang namanya keterampilan saja misalnya kurang, diikutkan pelatihan dia akan menambah keterampilan gitu kan. Kalau tentang dia tidak paham teori ya tinggal dia diberi waktu untuk belajar juga dia akan meningkat gitu kan. Tapi kalau yang namanya karakter itu nggak bisa. Kalau yang namanya karakter itu kan memang sudah jadi gitu ya, dan butuh waktu loh untuk memperbaikinya. Nah ini yang
sekarang itu memang menjadi tantangan gitu. Dengan Iya. karakter generasi sekarang juga kayaknya ini tantangan berat untuk dunia pendidikan sebetulnya. Dan Mbak Afi udah merasakan juga ketika mereka belajar di lahan gitu juga tantangan tersendiri ya. Memang karakter anak sekarang kayak gitu Ditingkatkan ya. untuk kepekaannya. Kalau Nah. untuk peka terhadap apapun itu gitu. Misal ada sesuatu di sini, saya harus apakan ini untuk mengingatnya iya. mungkin. Pokoknya kepekaan saja. Misal dia untuk diminum kan Mas. Untuk endorse. Kan termasuk dalam kepekaan. Tangan kotor buat nyuci nggak bisa. Gitu. Gitu. Kalau di dunia lapangan misal mahasiswa seperti itu kan peka kalau ada sesuatu yang perlu ditempatkan di semestinya, dia kan tetap mahasiswa untuk masuk di lapangan, diorientasi dulu kan Bu, diorientasi, kemudian apa yang bisa dilakukan sebagai Kayak mahasiswa. inisiatif Betul gitu sekali, ya. inisiatif. Kejujuran karena itu sekarang dituntut banget memang. Kan Jadi- kadang-kadang nggak inisiatif ya Bu. Iya, pasif Pernah ya. dikongkon. Waduh. Ya, kalau enggak Merasa. ngomong enggak bakal bicara itu kan juga ada. Nah, Iya. itu kan karakter ya. Jadi Karakter sih. memang itu wajib ada sih, harusnya dimiliki gitu. Jadi kalau untuk jadi bidan karena yang kita layani kan manusia gitu kan. Jadi kalau dia tidak bisa komunikasi, maksudnya ya ketemu pasien cuma nanya kalau perlu saja gitu kan, nggak mungkin. Apalagi seperti kita nong persalinan kadang berjam-jam gitu kan interaksi dengan ngobrol, pasien ya. gitu kan. Kalau dia nggak bisa komunikasi, bahkan mungkin secara emosi juga dia nggak bisa mengatur gitu kan, ya bisa perang dong sama pasiennya. Apalagi sama pasien persalinan dipegang Waduh, sedikit kan iya, kan, sakit. langsung. Iya, nah itu harus itu. Kenapa Mas Bobo? Udah pernah dampingi kan ya Bu? Nah ya itu, jadi itu wajib sih seharusnya. Jadi kita selama kita di Poltekkes juga kita juga artinya tidak hanya memberikan bekal ilmu secara teori gitu kan, dan juga skill gitu ya. Nah kita juga akan juga membentuk itu gitu. Makanya kan kalau di kami ada asrama gitu kan. Oh, Kita iya. kan mewajibkan asrama Selama tuh di 1 awal. tahun ya Bu. Nah, asrama itu kan tujuannya proses pembentukan itu, bentukan. karena kalau di rumah dengan di asrama kan pasti beda ya. Iya. Di asrama kan belajar untuk mengalah mungkin ya, atau mungkin bukan mengalah dalam arti negatif ya. Tetapi ternyata orang lain ada ya yang enggak suka ya kalau saya punya kebiasaan seperti ini. Jadi kan gimana caranya dia menyesuaikan diri, itu kan proses belajar itu, dan itu enggak akan bisa kalau hanya niat gitu kan, tapi kalau harus diberi kesempatan untuk melakukan toh. Iya. Nah makanya kita wajibkan asrama gitu kan ya. Jadi selama proses di asrama itu ya pembentukan karakter tadi, memperbaiki karakternya sampai akhirnya nanti ketika lulus ya harapan kita secara ilmu dia bagus, secara keterampilan juga, plus bonus plusnya adalah karakternya jadi gitu kan. Jadi siap lah artinya ketika di lahan apa di lapangan dunia kerja dia sudah jadi memang sosok bidan gitu ya, dari skill maupun karakternya. Siap Kayak gitu. berjuang. Mbak Alfi dulu asrama juga. Wajib Sama baju semua. wajib. Satu Wajib tahun. asramanya 1 tahun gitu Ge. Iya. Iya, wajib asramanya 1 tahun. Kalau dulu tuh masih kalau memang ada masih kuota yang mau lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kuota ya otomatis Sekarang iya nggak? PP atau 1 tahun. kos gitu. Berarti dari dulu itu harus 1 tahun Iya. asrama. Iya. Wajib. Bahkan kalau yang untuk kita kan pernah juga mendidik yang dari luar Oh iya. Jogja ya, itu tuh sampai Angkatan selama saya- pendidikan iya, ya. Seangkatan saya yang dari Bengkayang. Bengkayang ya itu Iya. full 3 Ay. tahun Full 3 mereka tahun di asrama. asrama gitu. Oh, Pulang. muat ya Bu. Itu ada kenangan ya, waktu itu kebetulan ibu kan yang kebagian untuk ngurusi asrama waktu itu kan. Nah itu kita waktu pas datang angkatan berapa ya waktu itu tuh kenangan banget, dan maksudnya kita tuh efektifnya asrama ya. Jadi pas awal datang waktu itu angkatan ketiga. Jadi ketika datang itu masih namanya masih remaja, anak remaja gitu kan. Ada yang datang tuh bawa boneka gede gitu kan. Kita mikir, waduh ini anak mami nih gitu. Jadi kita waktu itu sebenarnya ini bisa kita bentuk nggak ya gitu kan ya. Karena kan kira-kira dengan karena kan yang namanya boneka gede gitu kan pasti Nggak anak segede manja itu. gitu ya menurut kita ya. Nah itu ternyata selesai di pendidikan tuh udah karakter yang namanya anak manja yang segala macam itu udah nggak ada. Mereka udah dewasa gitu kan, dewasa artinya ya sudah karakter bidannya udah nampak gitu ya. Artinya kan ada progres tuh gitu. Memang ada manfaatnya gitu kan. Udah beda mereka, dan mereka ketika kembali ke sana kan langsung bekerja di sana. Iya. Berarti Emang dari didikan D3 pun dari makulnya kita sudah
dapat itu. Dapat di asrama pun juga sudah dapat yang Iya, soft skillnya Ibu ya. soft skillnya terbentuk juga gitu. Organisasinya Jadi juga kita dapat. menyiapkan dari segala sisi ya. Berarti itu kerasa banget ya Mbak Alfi setelah lulus D3 di Poltekkes? Kerasa banget sih kalau untuk saya ya. Tapi insya Allah sama teman-teman saya yang sekarang sedang berproses juga tetap kerasa bagaimana beradaptasi dengan teman satu kamar, mungkin dengan berbagai keyakinan saat itu kan dengan teman yang diakulturasi juga memahami budaya di sana. Terus kemudian apalagi ya, cara berkomunikasinya mereka, kita dengan adat Jawa, mereka dengan adat Kalimantannya, cara berkomunikasinya kan beda. Sulawesi itu adatnya Kalimantan. Bengkayang Bukan, Kalimantan. kayak waktu Bengkayang. waktu yang di Oh, Sulawesi yang tadi. Kalau yang di Sulawesi itu ya Kan setelah D3 langsung Sulawesi. Sulawesi. Dirimu. 7 bulan dulu di Sarjito tapi di bagian penelitian. Oh. Habis itu baru ikut Nusantara Set. Meneliti tentang kebidanan juga. Kebetulan jadi Enumerator ya? research associate ya, kayak enumerator tapi di site puskesmas di Klaten saat gitu. itu baru percobaan vaksin rotavirus buat diare anak itu Bu di 2015. Terus sekarang kan sudah jadi program bisa diprogram untuk vaksin RV3 itu. Setelah itu Alfi ambil keputusan berani ya Itu untuk tuh Nusantara jadi Sehat udah ya. kan sebenarnya saya dulu di set dulu di puskesmas Prambanan, habis itu pindah ke Jokonalan. Habis itu pindah ke RSST Kalioso. Nah dari situ tuh berpikir ini teman saya yang dari kesehatan lingkungan di sini yang kayaknya kamu cocok deh bisa ke sini gitu. Tak baca profilnya Nusantara Sehat saat itu, website Nusantara Sehat kan masih polosan ya. Masih belum kayak gini tuh programnya keren nih kayak gitu, kayak kepanggil dari dulu di organisasi kan bagian pengapmas juga. Terus jadi kayak oh iya nih kayaknya bisa nih buat saya kayak Ada tantangan dari ya? hati gitu loh, kayak terpanggil Panggilan ayo. dari hati. Tapi ya ngerayu dulu sama orang tua Ah. karena nggak langsung diizinin juga toh kalau nggak dibuktikan gitu. Tidak. Itu kayaknya banyak deh yang Tidak kayak boleh. gitu. Iya, kalau bidan Banyak tuh kan emang Bu. sulitnya kita itu kadang ini anaknya ada yang pingin Pengen artinya jauh. keluar dari Jogja gitu Iya. ya. Ternyata kendalanya adalah restu orang tua. Tapi Nggak memang usah ya gitu. Nah, kadang itu sih memang pasti kendalanya. orang tuh ya alhamdulillah Kan saat anak itu mungkin bisa juga yang membuktikan. mengampaikan. Betul. Nggak mungkin. Harapannya Biome buat lulusan D3 sama Mbak Alfi gimana? Harapannya dalam arti Semua Bu berarti nggak Iya, cuma semua. saya toh. Iya. kalau Mbak Alfi udah harapannya udah dapet nih. Semoga makin Iya, ya pastinya. Kalau untuk yang apa namanya? Maksudnya mungkin yang sudah lulus kah? Ya, Atau yang boleh. sekarang masih di Dua aja dulu Bu, yang sudah lulus sama yang mau daftar. yang mau daftar. Yang mau daftar. Oke, kayaknya penting yang mau daftar deh. Iya. Nah, ya, Iya. yang mau daftar ya. Ya kalau untuk apa namanya karena menjadi bidan itu juga kadang panggilan hati ya. Kadang masih banyak juga anak muda apalagi sekarang mikir mau jadi nakes, apalagi jadi bidan tuh enggak lah kadang kan gitu. Jadi kalau misalnya artinya gini, memang satu sisi kita tidak bisa mengabaikan panggilan hati. Banyak juga sekarang mahasiswa memang yang ketika dia kuliah itu ketika kita tanya kenapa kok kuliah di kebidanan gitu. Orang tua. Disuruh orang tua gitu. Tapi dari diri sendiri ada keinginan nggak? Ada yang bilang ya ada sih Bu, nah, Dikit. kan gitu. Tapi Ada sebetulnya pengen di sini gitu kan Bu. tapi sebetulnya saya pengennya kemana, nah kan gitu. Tapi kemudian ya seiring jalan waktu akhirnya selanjutnya ya sudah mulai menyenangi gitu kan ya. Kadang kan memang sesuatu itu kalau belum dicoba kita belum tahu ya. Apalagi kalau itu sesuatu yang kita belum kenal tapi langsung kita ngejudge, wah saya nggak cocok, itu belum tentu juga. Jadi ya bagi yang sekarang sedang menempuh pendidikan tentunya ya dilanjutkan gitu. Artinya diberikan kesempatan untuk menempuh apa namanya ya jalan karir yang artinya untuk menjadi bidan itu sebetulnya mulia banget malahan sebetulnya. Kita berada di kondisi dimana tidak semua orang bisa ada di situ. Artinya kan saat misalnya contoh nih nolong persalinan gitu kan, bisa menolong persalinan dengan selamat, ibu selamat, bayi sehat segala macam, itu tuh kebahagiaan yang luar biasa ya Mbak Alfi yang mencoba merasakan itu juga. Jadi kesempatan apa ya namanya, suatu hal yang sebetulnya patut disyukuri gitu kan. Nah dilakukan aja gitu, dilanjutkan. Nanti ketika sudah lulus itu semuanya kan jalan, ibaratnya kalau kita bicara ya karir yang kita tempuh itu mungkin bukan keinginan kita, tapi Allah menyampaikan bahwa jalanmu itu di sini nih gitu kan. Nah, dilakukan aja, dijalani dengan senang hati,
misalnya nanti itu jadi jalan hidup gitu kan ya. Nah kalau yang sudah lulus gitu kan ya, kadang kan juga ada yang ini mungkin masih berjuang nyari tempat kerja di mana yang cocok dan yang lainnya, atau ada juga yang mungkin sudah bekerja, mungkin merasa aduh saya kok pengennya kerja di misalnya di PMB, lihat kayaknya enak di rumah sakit deh di rumah sakit kayaknya enak di mana deh gitu kan ya. Ya kita jalanin semua itu karena dimanapun kita berada sesuai dengan tugas kita ya semuanya mulia kan gitu. Jadi nggak usah iri deh gitu kan maksudnya. Ya. Kadang-kadang kayak gitu. Saya sebenarnya pengennya di sini loh Bu, tapi sekarang Akan selalu gimana? hijau rumput tetangga ya Bu ya. Iya, Ya, kalau saya di betul. rumah sakit mah enak nih jadi Bu Yume nggak jadi merasa enggak. Walaupun namanya tadi profil bidan ya, dari mulai dulu, kalau dulu kan ada 4 profil bidan sebagai pengelola, sebagai pendidik, peneliti, pelaksana, sama ya. pelaksana. Kalau dulu kan kayak gitu. Kalau Mm-mm. ya dengan jadi profesi bidan itu seperti kita bisa mengabdikan kemampuan, kalau memang kita mampu untuk jadi bidan, bisa membantu masyarakat, melayani, Iya. kayak gitu. Mm-mm. Jadi kalau jadi bidan bisa mau jadi guru boleh, mau jadi Ah. peneliti boleh, Hmm. bisa nanti sambil belajar jadi bidan, nanti sampai S1 sampai profesi, habis itu punya research mau penelitian boleh. Boleh. Jadi Karena kalau ada sudah- banyak jalan Kalau gitu. sudah maaf bukan S1 ya, kalau sudah yang Oh. di level yang terapan gitu kan ya, Terapan, yang sarjana ya. terapan nantinya kan yang vokasi STM. yang level 6 gitu kan sudah Hmm. mulai itu ke peneliti. Lagi itu ke profesi. Artinya kalau emang yang interestingnya di riset, artinya kan lanjut studi gitu kan ya. Nah, Iya. karena kalau yang D3 kan dia di pelayanan gitu kan. Iya. Nah, nanti kan naik level tentunya tuntutannya bahkan sampai ke manajerial dia sudah harus bisa kan gitu. Jadi kalau disuruh milih D3 apa D4, pengen cepat kerja apa enggak gitu. Tergantung Kalau pengen ya, cepat Mbak. kerja ya Iya. ambil D3 dulu, coba ke dunia kebidanan gitu, terus nyaman di dunia kebidanan lanjut D4 sama profesi gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, tapi kalau Iya. dengan adanya Poltekkes tetap membuka 2 jurusan ini kan kayak gitu ya Bu ya. Dua prodi. Dua ya. prodi. maksud saya. 3 kita sekarang kan ya. Oh iya, sama profesi. profesi. Nah, dengan 3 prodi itu kan kayak mana yang prefer dari diri itu, kayak misal kalau sekolah kelamaan juga kasihan orang tua kalau nggak dapat beasiswa. Kalau misalnya walaupun nanti di Poltekkes ada dana DIPA dan lain sebagainya ya Bu, ya beasiswa nanti bisa pakai dana DIPA itu. Mbak Alfi ada yang mau disampaikan nggak sama mahasiswa? sepupu? Enggak. Ngobrol aja nanti. Waduh. Canda ya teman-teman. Disampaikan buat mahasiswa D3 sekarang atau mau yang mau daftar ke D3 karena kan baru pembukaan Ya, ya. PMD. Oh, ini mahasiswa STR. STR ini, Mbak. Ya, untuk mahasiswa Sama sekarang, aja. jangan berhenti buat belajar, sama jangan berhenti buat mengelatih kepekaan gitu loh. Nggak tahu kenapa sense untuk seorang kita terutama di profesi bidan sih ya, ketika kita memahami perempuan, mungkin istrinya Mas Fuku maksud saya gitu, memahami dalam hal ini kan biopsikososiokultural ya, jadi banyak banget yang harus dipahami, dari mulai dia mungkin wah jadi Mbak aku nggak suka ini, memahami untuk ibu hamil dari sejak ketemu sampai dia bisa melayani dia persalinan itu akan panjang. Kalau sense-nya kita wah Mbak kok kayak beda ya, kayak ame banyak, itu kayak jadi skill bidan sendiri. Jadi jangan berhenti untuk melatih kepekaan, melatih soft skill, melatih cara berbicara dengan orang lain, cara membawa diri, seperti itu kayaknya penting buat mahasiswa sekarang. Dan untuk yang mau daftar sekarang dipikir lagi mau cepat kerja atau nanti masuk terus habis itu pengen jadi peneliti, ya nggak apa-apa langsung D4 gitu, atau habis itu pengen dari D3 kayaknya aku pengen nanti dari D3 kerja dulu, pengen cepet, ya nggak apa-apa D3 dulu. Tapi kalau pengen nanti orang tua saya bisa kok nguliah saya D4, ya nggak apa-apa D4 langsung sama ST gitulah. Mbak Ida ada yang mau ditanyakan lagi sama dua narasumber? Sudah. Narasumber. Oh ini aja Kak, kayaknya satu lagi Bu. Ini kan lagi proses PMDP, terus sama proses seleksi masuk ini dijelasin aja kalau ada yang mau masuk buat ke jurusan kebidanan D3. Iya, ini masih ini ya, kita masih proses proses. penerimaan ya. Jadi kalau di Poltekkes Jogja kan kita ada 3 ini kan jalur ya untuk penerimaan. Jadi PMDP itu yang jalur prestasi, minat bakat ya. Ini masih ya, masih kayaknya sampai 4 Maret 4 ya. Maret. Bisa. Yang untuk yang sekarang masih sekolah ya. Jadi itu kan pakai nilai raport kan ya. Terus nanti kalau dengan prestasi, nah nanti kayaknya
habis itu si mama kita ya yang Hmm. seleksi bersama itu kan, itu kayaknya nanti 1 Maret kayak sampai tanggal berapa ya? 3 Mei kalau nggak salah. Bagus Nah, itu, Bu. habis itu ini tapi kalau itu kan pakai tes uji tulis Iya. gitu kan. Kalau uji kesehatan kan tetap nanti semuanya dapat melewati itu. Tapi kalau yang tadi yang PMDP tadi itu kan tanpa tes itu, tapi kita bersaingnya dari segi nilai dan prestasi gitu kan. Nah, kalau yang si mama itu lewat tes, dia ada lagi mungkin tahap yang ketiga si mami, tapi kayaknya nggak mesti ya, nggak mesti. Tapi kalau dibuka dulu tuh. kan untuk khusus bidan sama Khusus. perawat nggak pernah ada jalur prestasi kan dulu. Kalau Yang detailnya nanti mungkin bisa dilihat di ini ya di Mm-mm. webnya. Di web. Oh, Poltekkes Show. Jogja ya. Dot Tes ac- Jogja. dot id. Poltekkes Jogja sekarang namanya. Iya. Jadi Kita. nanti di situ dapat infonya lebih lengkap. Oke. Kalau enggak kan nanti ada di Instagram kan juga ada kan ya. Iya. Instagramnya Kalau ada kita, pembelajaran. terus di Facebook kayaknya ada ya, Bu ya. Facebook ada Nah, Punya Facebook. banyak. Instagram, pokoknya di itu Semua pasti sosmed. banyak lah. Iya. Tinggal buka Friendster gitu nggak ada kan. Friendster. Ya ampun. X X. kayaknya nggak ada Ketahuan X. kalau Friendster tuh zaman apa ya? Iya, kok saya nggak tahu. Ini Mbak Ida nggak tahu Friendster loh. Ya berhubung waktunya ini kayaknya mepet banget, padahal Iya. masih banyak yang diceritakan. Jadi kita sudahi part 2 besok kalau ada ya. 42. Season 2. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, juga terima kasih. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh di komen. Kalau mau pengen lebih tahu dan pengen banyak tahu tentang Poltekkes, boleh di subscribe aja atau dihidupkan lonceng yang itu juga. Yang ting-ting. Ting ting ting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yeay.